Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita bisa bertemu secara virtual, belajar bareng. Kalau yang sebelum-sebelumnya belajarnya kita sharing pengalaman. Saya sendiri kalau untuk best practice-nya seperti apa pengalaman di lapangan, saya sangat kurang, terutama terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, alhamdulillah sekali saya punya teman yang sangat baik hati yang mau saya culik secara virtual. Ini adalah hikmah dari pandemi ya teman-teman. Coba kalau tidak pandemi, mungkin saya sangat susah sekali untuk bisa menghadirkan Bu Faik ini ke IAIN Kediri. Jauh-jauh dapat pahala aja gitu ya. Bisa berbagi dengan teman-teman secara virtual, ini hikmah yang luar biasa, sesuatu hal yang harus kita syukuri. Kita bisa mendapat pengalaman, mendapat insight baru, mendapat pengetahuan baru dari Bu Faik. Oke, mungkin bisa kenalan sendiri ya Bu ya. Ya. Silakan Bu Faik. Oke, terima kasih ya Bu Novi. Saya ambil alih sementara. Sebelumnya, halo. Halo, iya sudah jelas Bu. Iya, ya. Sebelumnya saya mohon maaf juga ya buat Bu Novi dan juga adik-adik yang ada di IAIN. Karena sebenarnya kita jadwalnya virtual minggu kemarin ya. Tapi karena ada suatu hal yang saya tidak bisa memenuhi undangan minggu kemarin, akhirnya kita tunda di minggu ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Faik Mufidah. Kebetulan untuk di SLB ini saya akrabnya dipanggil Bu Ika. Karena anak-anak kebutuhan khusus itu banyak yang ngeluh kepada saya. Manggil Bu Faik itu katanya susah. Terus akhirnya mereka sendiri yang inisiatif tuh dipanggil Bu Ik aja. Kok selama-lama kok jadi Bu Ika. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau adik-adik di AIN ketemu saya bisa nyapa dengan panggilan Bu Ik atau Bu Ika. Untuk saat ini saya tugasnya di SLB Dharma Wanita Pare. Mungkin yang domisilinya dekat di Pare bisa mampir ke sini. Kebetulan ini juga anak-anak sedang ada ujian ya. Jadi untuk biasanya kita pembelajaran di luar lewat HP ya, lewat daring. Untuk ini kita tatap muka untuk melaksanakan ujian seperti itu. Mungkin kalau adik-adik pengen tahu seperti apa anak-anak ABK itu bisa main ke sini seperti itu. Oke, Mungkin Mm-mm. seperti itu aja Bu Novi untuk perkenalannya. Terima kasih Bu Faik. Saya tuh kemarin juga mikir kok Bu Ika ya, dari mana kayaknya namanya nggak ada unsur ikanya. Iya, itu anak-anak sendiri yang ibu gitu terus kok jadinya kita seperti itu. Oke, inisiatif sekali. Bu Faik, boleh dong Iya. ini berbagi pengalaman begitu, terutama gimana sih perasaannya bisa menjadi bagian dari anak-anak berkebutuhan khusus. Oh iya, sebelumnya begini Bu Faik, saya perkenalkan dulu. Jadi ini teman-teman di sini adalah teman-teman dari program studi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi menurut saya kalau kelas atau kelasnya SDMI sebenarnya sangat erat dan mungkin mereka akan bersinggungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Makanya saya berinisiatif untuk bisa mengajak Bu Faik bisa memberikan ilmu tambahan terkait dengan pendidikan yang memang praktisnya seperti apa gitu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi Bu Faik, bagaimana perasaannya bisa menjadi bagian dari anak-anak berkebutuhan khusus? Yang pasti kalau ditanya perasaan itu ya pasti yang pertama itu senang. Itu. Terus kalau hikmahnya yang lain itu banyak banget. Seperti kayak kita mendapat pengalaman baru.
terus belajar terus karena untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu masing-masing anak itu memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Jadi antara anak A dan B itu memiliki karakteristik yang beda-beda. Mungkin kalau kita ngajarnya kelas 1 itu dengan 4 anak itu bisa memiliki 4 keistimewaan yang beda-beda. Meskipun dia berada di satu jenjang usia yang sama, satu jenjang kelas yang sama, tapi memiliki karakteristik yang beda-beda. Jadi guru itu juga dituntut untuk kreatif, macam-macam. Seperti itu. Oke. Jadi ini ya, apa namanya, campur aduk begitu ya, Bu ya. Oke. Ya, intinya senang gitu aja. Intinya senang. Kalau di sekolahnya Bu Faik saat ini menerima disabilitas jenis apa saja, Bu Faik? Kebetulan kalau di di sekolah saya ini muncul nggak Mbak ya gambarnya? Kok ini hilang? Hilang. Iya, bentar. Oke, teman-teman yang lain juga sangat boleh bertanya. Nanti Ya, silahkan ya? ditulis di chat ya. Oh iya, sudah. Alhamdulillah sudah muncul. Nah, bisa juga Mbak tadi pertanyaannya Bu Novi. Oke. Ini apa namanya, SLB-nya? Yang dilayani ya? Jenis dilayani. Iya. Ya, kebetulan untuk SLB saya ini khusus tunagrahita ya. SLB C itu untuk tunagrahita. Jadi untuk anak-anak yang dilayani itu khusus untuk ketunaan tunagrahita. Namun demikian di lokasi saya ini ada 2 jenjang sekaligus. Ada 2 lembaga. Ada SLBC dan juga ada SLBB. Nah, untuk yang SLBB ini melayani tunarungu, tunanetra, dan juga autis. Jadi satu lokasi tapi memiliki jurusan yang berbeda. Tapi untuk di lembaga saya khususnya itu hanya melayani yang tunagrahita saja. Seperti itu Bu Novi. Oke, Bu Faik, ini sudah berapa tahun Bu nyemplung berkecimpung di dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus? Benar. Kalau ABK ini kurang lebih saya sudah sejak 2011. 2011 itu tapi saya tidak di Pare sini, di Dharma Wanita tapi di Grogol. 2012 itu saya ngajarnya anak-anak tunarungu. Itu selama kurang lebih 3-4 tahun. Setelah saya menikah, saya pindah ke Pare mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang ini pegang anak-anak tunagrahita. Ini mohon maaf kayaknya ada masalah dengan kamera saya ini, Bu Novi. Oh iya, hilang lagi. Ya, mohon maaf ya ini ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, sudah sangat lama sekali teman-teman Bu Faik berkecimpung di dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya bisa langsung menuliskan di chat. Ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sempat kita diskusikan dan mentok karena mohon maaf saya taunya juga dari segi teori begitu ya, dan kadang mungkin kenyataan di lapangan tidak sesuai atau bahkan ada yang diadaptasi sendiri sesuai dengan kebutuhan begitu. Nah, Bu Faik, sebenarnya nih apa saja yang perlu kita ketahui untuk membantu kita nantinya ya teman-teman di sini sebagai guru nantinya dalam berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, baik itu tadi misalnya autis, tunarungu, tunagrahita, dan ketunaan yang lainnya. Kalau dari pengalaman Bu Faik selama ini seperti apa? Ini yang dimaksud interaksi dalam artian komunikasi atau pembelajarannya? Interaksi komunikasi. Komunikasi. Kalau untuk komunikasi, kalau anak-anak tunagrahita saya rasa tidak
tidak sulit ya, karena masih bisa ngajak ngobrol biasa. Tapi untuk yang tunarungu, nah itu mungkin kita harus punya kemampuan untuk belajar bahasa isyarat terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi untuk bahasa isyarat ini, di pendidikan PLB pun itu waktu di kampus itu tidak ada materi kuliah khusus untuk SKS pembelajaran bahasa isyarat, itu tidak ada. Jadi murni dari istilahnya kita sebagai calon guru untuk aktif belajar sendiri. Jadi ada kamus tersendiri, nah kita membiasakan sendiri. Kalau dosen itu dulu memberi contohnya, kita aktif kayak misalkan lagu-lagu seperti itu ya, kita cover sedikit-sedikit, jadi menggunakan bahasa isyarat. Istilahnya melatih kita menambah vocab seperti itu. Kalau istilahnya bahasa Inggris itu kita melatih mungkin sehari menambah 10 vocab atau bagaimana, seperti itu ya. Nah, sama halnya seperti anak-anak di ABK ini. Kalau kita ingin istilahnya pengen belajar bahasa isyarat misalkan, itu kita juga yang harus aktif sendiri, mengasah kemampuan kita sendiri untuk sering berlatih. Mungkin salah satunya dengan cara belajar mungkin lagu kita bahasa isyaratkan. Secara tidak langsung itu nanti kita akan menambah vocab-vocab untuk diri kita, menambah kata, perbendaharaan kata, seperti itu, Bu Novi. Oke, kalau untuk yang ini Bu, autis dan tunagrahita ada ini nggak kesulitan khusus atau tidak untuk komunikasinya? Kalau tunagrahita itu kebiasaan mungkin ya, mungkin kalau kita seperti mengasuh anak kita, itu jadi mungkin kebiasaan aja. Kalau yang autis itu juga hampir sama seperti apa itu tadi, anak tunarungu. Jadi bahasanya itu kita harus memilih kemampuan seperti itu, Bu. Ada ilmu-ilmu tersendiri untuk mengerti, oh seperti ini anaknya, klasifikasinya seperti apa anaknya, seperti itu. Oke, ya sebenarnya ini ya apa namanya, butuh pengalaman untuk bisa komunikasi dengan mereka. Terus untuk autis sendiri itu juga ada pembelajaran tersendiri ya untuk calon guru autis itu, karena untuk autis itu kan memang ada terapis-terapisnya seperti itu ya, ada tahapan-tahapannya. Untuk komunikasinya pun berbeda dengan orang-orang normal seperti itu. Oke, itu tadi untuk apa namanya, komunikasi. Ya, cuman kalau misalkan dijelaskan agak panjang kalau autis tuh, iya. Iya, kebetulan juga teman saya ada anaknya yang autis begitu. Kebetulan si autisnya masih yang rendah, jadi dan masih usia sekitar 3,5 tahun. Jadi sejauh ini memang apa ya, dalam tanda petik penyembuhannya itu lewat terapi. Begitu. Butuh waktu. Butuh waktu dan melalui terapi itu tadi begitu. Oke, itu tadi untuk interaksi dalam bentuk komunikasi ya Bu Faik. Kalau untuk pembelajaran bagaimana Bu? Pembelajaran, kalau ini mohon maaf ya, kalau untuk autis sendiri saya kan belum pernah pegang ya. Jadi untuk autis ini saya belum bisa menjelaskan banyak lebar ya Bu Novi. Cuman kalau untuk pembelajaran anak-anak tunagrahita, itu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ketika awal anak-anak itu menjadi peserta didik baru, kita ada kerjasama dengan dokter. Seperti halnya kita baru masuk SMP atau SMA itu ada tes apa ya? Psikotes begitu ya? Apa psikotes? Nah, itu sama seperti di SLP itu juga sama. Jadi kita kerjasama dengan dokter yang ada di Malang. Jadi kita tahu kemampuan awal peserta didik tersebut. Jadi mau dikemanakan anak ini. Nanti pun, oh ini mampu latih atau mampu didik atau mampu seperti apa, nanti ada klasifikasinya sendiri-sendiri.
Ini saya bisa menjelaskannya versi tunagrahitanya ya, seperti itu. Oke, berarti mungkin Kalau juga untuk sama autis, untuk untuk autis autisnya. sendiri belum tahu. Karena kami belum pernah menerima autis ya, dan belum istilahnya belum menangani langsung anak-anak autis. Jadinya belum tahu seperti apa, tapi kemungkinan di lembaga-lembaga lain pun hampir sama. Untuk langkah pertama yang diambil itu ya tes itu, nanti mengetahui kemampuan dasar anaknya, lalu nanti guru yang bersangkutan membuat analisis untuk pendidikan yang diberikan nanti seperti apa dan terapi yang diberikan seperti apa, seperti itu. Oke, Bu Faik. Kalau tadi Bu Faik menginformasikan kalau misalnya ada 4 orang nih di kelas, itu pun juga akan ada empat kepribadian, empat keunikan begitu kan ya. Lalu bagaimana guru mempersiapkan medianya, Bu Faik? Nah, ini yang jadi PR terbesar guru khusus yang membuat beda dengan guru-guru yang lain. Kalau biasanya di SD itu satu kelas isinya 30 orang. Media pembelajarannya kita bisa pakai satu ya. Nah, kalau di SLB bisa jadi satu kelas dengan 4 anak dengan 4 media. Kembali lagi ke parameter hasil evaluasinya tadi. Jadi kadang ya guru satu kelas membuat 4 media itu bisa juga melihat karakteristik anak-anaknya. Dan tentunya kalau disesuaikan ini pengalaman pribadi, kemampuan. Ya, kalau pengalaman saya itu ada siswa saya si A ini senang sekali dengan warna-warna. Katakanlah kalau misalkan medianya bermacam warna merah, kuning, hijau, pokoknya campur-campur warna, itu sangat senang sekali, antusias anaknya. Tapi ada yang anak lainnya kalau diberi seperti itu malah dia nggak fokus, nggak bisa menangkap pembelajaran. Artinya misalkan kita ngasih media pembelajaran katakanlah kartu atau apa gitu, ya udah warnanya flat aja, kalau hitam semua, kalau putih semua, itu malah dia bisa konsentrasi. Tapi kalau warna-warna gitu malah berantakan, wis nggak masuk sama sekali. Itu contohnya. Kalau yang lainnya banyak sekali kalau misalkan dijabarkan satu-satu. Intinya kembali lagi ke individu masing-masing anaknya tadi. Itu Bu Novi. Oke, terus kalau ini nih Bu Faik, karena memang tadi kan siswanya yang beragam karakteristiknya, terus juga harus mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka, pasti kemungkinan mereka akan mengalami kebosanan begitu ya Bu. Kita saja yang dalam tanda petik normal itu kan juga cepat bosan begitu ya dalam pembelajaran. Nah, mungkin bisa diceritakan suasana belajar seperti apa yang mungkin cocok supaya mereka ya meminimalisir tingkat kebosanan itu tadi, Bu Faik. Untuk anak-anak tunagrahita sendiri ini memang gampang-gampang susah ya. Kadang kita ngajar belum ada setengah jam aja, anaknya sudah istilahnya mulai bosan, mulai mungkin membanting-banting meja, atau mungkin sudah duduk saja nggak mau. Seperti itu kadang kan sering kita alami ya. Nah itu kadang kita untuk pembelajarannya kita ajak keluar seperti itu. Kadang untuk pembelajarannya langsung kita tunjukkan ke objeknya, atau mungkin pembelajaran di luar kelas, atau kita ajak ke perpustakaan seperti itu. Jadi tidak monoton pembelajaran hanya di dalam kelas klasikal, itu ditutup, anak-anak duduk, tidak seperti itu. Jadi sesekali kita ajak keluar. Mungkin tidak semua. Nah, ini peran orang tua juga sangat berpengaruh, Bu Novi. Kadang di dalam kelas itu, misalkan 4 anak itu tadi ya, 4 anak, untuk yang 2 anak kita beri tugas di dalam kelas. Nah, nanti untuk yang 2 kita ajak keluar kelas, pembelajaran di luar, mungkin disesuaikan tema waktu pembelajarannya tadi seperti apa, seperti itu. Jadi peran aktif orang tua dalam pembelajaran ini sangat berpengaruh juga.
melibatkan orang tua, apalagi untuk yang anak-anak di kelas kecil. Anak-anak kelas yang 1, 2, 3 itu masih istilahnya kita belum melepas sepenuhnya. Terkadang kita masih butuh bantuan orang tua untuk mendampingi seperti itu. Oke, Bu Faik, apakah memungkinkan pernah nggak sih ngalamin misalnya sudah menyiapkan satu metode pembelajaran begitu ya, ternyata belum sampai selesai nih, ternyata sudah ada indikasi anaknya bosan begitu, sudah mulai tidak terkendali, tidak Sering. terkontrol gitu. Itu caranya gimana, Bu Faik? Ya, halo. Halo, iya kalau pas ternyata tidak sesuai itu tadi ya dengan ekspektasi kita, bagaimana cara mensiasatinya? Oh ya, ya itu kembali lagi ke kreativitas gurunya masing-masing ya. Kondisional. Kalau kita menyebutnya kan kondisional. Nah, mungkin anak-anak bisa kita klasikalkan menyanyi bersama seperti itu. Jadi tidak saklek ketika kita membuat metode pembelajaran A, ketika anak-anak bosan kita tetap A. Otomatis nanti anak-anaknya tambah istilahnya oyeng, terus kadang ada yang melukai dirinya sendiri, ada yang goda temennya, ada yang gimana seperti itu. Jadi ketika kelihatan anak ini mungkin sudah nggak mau duduk, terus mulai akhiri temennya, nah itu gurunya ya harus segera aktif mengambil alih. Kira-kira anaknya ini seperti apa kan? Mungkin bisa ditanya, atau kita beri tugas sederhana, ayo ini tolong dibuang sampah, atau bagaimana, istilahnya melibatkan peserta didik tersebut. Dan itu kembali lagi ke karakteristik anak tersebut. Kalau anaknya ini tipe-tipe anak yang pasif, terus kita merangkulnya dengan cara, ayo gini, nah itu juga nanti kurang tepat. Kembali lagi ke anaknya yang kelihatannya tadi responnya sudah bagaimana, itu nanti kembali ke anaknya kira-kira gimana mengkondisikannya, seperti itu Bu. Oke, Bu Faik ini selain selama 7 tahun megang ini terus tunagrahita terus atau pernah melayani anak berkebutuhan khusus yang lain, Bu, selain tunagrahita? Kalau awal saya itu tunarungu. Jadi tahun 2012, 2012 itu awalnya saya tunagrahita. Kemudian untuk 2013 pegang anak tunarungu selama kurang lebih 2 tahun. 2015 saya pindah ke lembaga baru pegang tunagrahita kembali karena memang basicnya di sini untuk sekolah yang saya tempati sekarang hanya melayani tunagrahita, seperti itu. Kalau tadi sempat dikatakan ada pernah ke tunarungu juga, itu perbedaannya seperti apa, Bu? Kalau melayani atau menangani anak tunarungu dengan tunagrahita? Kalau anak tunarungu ini pengalaman peserta didik saya ya. Tunarungu ini sebenarnya anaknya untuk intelijensinya hampir sama seperti anak-anak pada umumnya. Hanya saja mereka itu terkendala komunikasi. Jadinya untuk penyampaian materi ya kita sesuaikan dengan kurikulumnya. Kemudian untuk materinya sendiri sudah ada dari dari kementerian ya, jadi kita tinggal mengikuti aja, sama seperti normal, hanya saja yang membedakan itu komunikasinya, seperti itu Gunovi. Tidak jauh beda dengan anak-anak umum pada umumnya, seperti itu. Kalau di tunarungu berarti media pembelajarannya juga lebih sering beragam seperti yang tunagrahita ini atau lebih cenderung ini, Bu, sama begitu? Seperti anak-anak umum pada umumnya. Jadi seperti sekolah umum, hanya saja mungkin untuk materinya itu tidak seberat anak-anak umum.
Tapi untuk pada dasarnya sih hampir sama. Oke, Karena jadi materi-materi yang diberikan kan juga sama, hampir sama seperti anak-anak pada umumnya. Jadi untuk mereka kan hanya terkendala bahasanya, mungkin seperti itu ya, cara berkomunikasinya kita dengan dia. Untuk materi UNAS, materi ujian-ujian pun hampir sama. Kegiatan-kegiatan lomba-lomba seperti FLS 2N, O2SN, sama juga. Ini untuk yang tunarungu kan ya? iya, yang tunarungu. Berarti kan kalau tunarungu hampir sama seperti umum. Berarti kan kalau yang tunagrahita itu memang benar-benar spesial banget begitu ya, dari kurikulumnya pun juga kembali berbeda. Kalau tunagrahita itu sudah ada kurikulum, tapi guru bisa mengembangkan sendiri berdasarkan pribadi masing anak-anak. Kalau di tunarungu, kurikulumnya itu hampir mirip dengan sekolah umum pada umumnya. SMA, jenjang SMA hampir mirip dengan SMA pada umumnya. Makanya untuk yang SD, SMP, terkadang tuh SD, SMP-nya di SLB, tapi untuk SMA-nya biasanya anak-anak ini memilih untuk pindah ke SMK atau ke SMA inklusi seperti itu. Karena mungkin dirasa SD, SMP dia sudah istilahnya basic kayak bahasa isyaratnya, materi dasar-dasar di SLB-nya sudah dapat. Nanti untuk SMA pengembangan keterampilannya dia ngambil di sekolah umum atau sekolah inklusi itu. Oke, sampai sejauh ini pernah menemui kasus yang di tengah jalan terus pindah ke sekolah inklusi atau ke sekolah umum begitu tidak, Bu? Putus jalan maksudnya dia kelas 1 terus kelas 2-nya di inklusi seperti itu. Kalau saya sih kok belum ya, Bu Novi. Rata-rata kalau di sini itu SMP dia lulus, terus yang di SMA-nya dia memutuskan untuk ke SMK inklusi atau ke SMA inklusi seperti itu. Tapi kalau putus di tengah jalan SMP, katakanlah kelas 2 putus terus pindah ke mana gitu, saya kok belum menemui sepertinya. Kalau ini di lingkungan saya ya, kalau mungkin di sekolah lain kurang tahu. Kalau di sekolah sini pribadi, di tetangga ya maksudnya. Kalau sekolah saya kan di sini tunagrahita. Di SLBB ini setahu saya seperti itu. Jadi SMP dia selesai, kemudian dia memutuskan untuk pindah ke inklusi. Untuk gurunya pun juga tidak gandoli untuk anaknya nggak boleh ke lain, harus di sini, itu juga nggak. Kita malah mendorong kalau memang anaknya mau di sekolah umum ya nggak apa-apa. Seperti itu. Biar dia juga ada pengalaman baru, punya sosialisasi dengan orang sekitar seperti itu. Iya, benar-benar. Dan orang sekitar pun juga jadi belajar begitu ya, Bu Faik, bagaimana cara bersosialisasi, berkomunikasi, menempatkan teman-temannya ataupun siswanya yang memang punya kebutuhan khusus begitu. Karena saya sendiri dari dulu kebetulan memang tidak pernah punya teman yang memiliki kebutuhan khusus, dalam hal ini disabilitas begitu ya. Jadi saya juga bilang ke teman-teman kalau saya ini tetangga kebetulan nggak ada. Jadi kalau saya kemarin nyebar angket ke mahasiswa sekitar 120 mahasiswa, banyak yang sekitar 20% dari mahasiswa ini bersinggungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, entah itu autis, entah itu di tunarungu, tunagrahita, tunawicara. Jadi sekitar 20% dari mereka ini tempat tinggalnya bersinggungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kan sebenarnya juga kita sebagai yang mungkin sering komunikasi, pernah ketemu, itu kan kadang juga bingung ya, harus menempatkan diri yang seperti apa gitu.
Kalau dari Bu Faik ini ada ini nggak sih tips dan trik ketika misalnya pertama kali kalau berjumpa dengan anak tunagrahita atau anak tunarungu atau anak autis begitu sebenarnya gimana ya respon yang wajar itu seperti apa sih Bu gitu? Yang mungkin juga apa namanya bagi mereka tidak tersinggung begitu. Ini juga saya pribadi ya pengalaman pribadi. Sebelum saya berkecimpung langsung di anak-anak berkebutuhan khusus. Perspektif pertama ketika melihat anak tunagrahita, ketika saya belum masuk di dunia ABK itu melihat anak ABK itu saya menyebutnya orang gila. Itu. Ternyata ketika saya bertanya dengan orang-orang yang tidak berkecimpung langsung dengan dunia ABK, ketika saya tanya, ini misalkan dia belum kenal saya kalau saya ini guru SLB ya, anak itu lapo, misalkan saya tanya seperti itu, mesti pendapatnya orang itu gila, rata-rata seperti itu, gila atau istilahnya idiot atau bahasa-bahasa kasar yang lain seperti itu. Nah, kalau setelah sekarang saya berada di dunia ABK, saya mulai istilahnya mengikis pemikiran-pemikiran yang seperti itu, karena sebenarnya dia tidak gila, dia tidak idiot, hanya saja mereka memiliki kemampuan yang berbeda dengan kita, seperti itu. Mungkin kalau pengalamannya Bu Novi pribadi sebelum istilahnya mengenal dunia ABK ini ketika melihat anak-anak tunagrahita itu seperti apa Bu Novi? Iya sama. Jadi itu tadi kan kalau pengalaman saya pribadi. Jadi kalau terkait yang tunagrahita begitu ya lihatnya itu juga karena stigma masyarakat itu kan mereka idiot begitu kan. Jadi ini kok anaknya aneh banget gitu kan. Anak-anak autis juga gitu. Ini kok dikandani kok nggak bisa begitu kan, diajak komunikasi nggak bisa, ternyata memang kita yang nggak bisa komunikasi dengan mereka, bukan mereka yang tidak bisa komunikasi dengan kita begitu kan. Jadi ternyata apa namanya pola pikir itu yang harusnya dirubah, bukan mereka yang harus menyesuaikan dengan kita begitu, tapi kita yang harus bisa menyesuaikan dengan mereka begitu ya Bu ya. Ya, mengerti dunia mereka seperti itu. Karena memang anak-anak kebutuhan khusus ini kan memiliki karakteristik yang beda-beda ya. Kadang ada anak tunagrahita yang suka menggambar terus, ada yang mungkin sukanya gunting-gunting terus. Nah, kadang orang melihat anak seperti itu arek kok aneh. Kadang ada anak yang melihat orang aja dilempar batu atau bagaimana seperti itu. Mungkin karena dianya belum ada istilahnya pengarahan dari orang-orang sekitarnya. Mungkin ketika melihat seperti itu, dia dibiasakan, oh jangan dilempar ya, ini sahabatnya, atau gimana. Kita melakukan pendekatan-pendekatan kepribadian dengan mereka. Sebenarnya dia nggak senakal itu kok, dia sama seperti kita. Hanya saja mungkin karena dia sudah dicap, kadang arak nakal seperti itu, arak nakal, arak gila, arak apa. Akhirnya orang-orang di sekitarnya pun nggak mau mendekat seperti itu. Mungkin kembali lagi ke kitanya sendiri, mencoba untuk mendekati mereka, istilahnya mencoba ingin tahu apa sih yang dia mau. Kenapa kok melempar batu? Sesekali kita tanya, kenapa toh kok melempar batu? Kadang ya ada anak-anak tertentu yang mau mengungkapkan, ada yang diam. Nanti misalkan karakteristiknya anaknya yang diam nggak mau ngomong ya kita jelaskan. Jangan batu ya, nanti sakit loh, gitu ya. Apa gimana lah cara kita seperti itu. Jangan terus misalkan tahu langsung kita doktrin anak ini gila, anak ini nakal, anak itu terus dimarahi, yang jadi anaknya nanti semakin menjadi-jadi, bisa jadi malah semakin nakal, malah semakin istilahnya lempar batunya yang nggak kecil-kecil malah semakin besar seperti itu. Iya. Jadi memang pandangan kita yang harus ini ya Bu Faik ya, dirubah terhadap mereka. Kita luaskan. Kita lebih luaskan karena kalau kita mikirnya sama seperti kita, ya pasti nggak akan ketemu jalan tengahnya begitu ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, sangat boleh silahkan dituliskan di
chat begitu ya. Karena memang pengalaman itu pembelajaran yang sangat luar biasa, dan kebetulan memang saya akui saya tidak memiliki banyak pengalaman terkait dengan anak berkebutuhan khusus, karena satu, saya basicnya bukan PLB begitu, kebetulan dapat amanah untuk mata kuliah pendidikan inklusi, jadi saya coba geret beberapa praktisi-praktisi sehingga teman-teman di sini nantinya ketika mungkin PPL begitu ya, magang di sekolahan, berjumpa dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, tidak kaget gitu. Jadi sudah tahu nih harus ngapain, harus diberikan atau ya minimal respon kita seperti apa supaya nggak inilah ya, tidak menyinggung perasaan dari anak-anak berkebutuhan khusus begitu. Oke, Bu Faik, kalau dari Ya. Bu Faik sendiri, ini kan memang sangat susah ya untuk bisa pembelajaran yang sesuai dengan ekspektasi itu tadi ya. Kita aja yang dalam tanda petik normal begitu, tidak memiliki kebutuhan khusus, juga susah untuk memotivasi anak-anak untuk bisa belajar gitu ya. Nah, kalau dari Bu Faik sendiri itu gimana sih caranya bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswanya, terutama pada saat pembelajaran daring seperti ini, Bu? Nah, ini juga PR yang berat ya untuk pembelajaran daring. Karena ketika kita tatap muka aja, kadang PR-nya banyak. Apalagi ketika daring gini, anaknya mogok, anaknya bagaimana, dengan orang tuanya kadang nggak mau belajar, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, kalau misalkan untuk daringnya pribadi itu, kita sering-sering telepon, kita sering video call, kita ajak ngobrol. Ngobrolnya nggak melulu tentang pembelajaran. Kita tanya-tanya kegiatan dia hari ini apa, seperti itu. Nah, nanti kalau dia mungkin untuk kelas besar ya kita bercerita tentang kegiatannya hari ini. Nah, nanti kita bisa memberi semangat-semangat, stimulus-stimulus dengan pengalaman-pengalaman baru. Ketika dia bercerita tentang, oh besok lagi seperti ini ya, seperti itu. Sering-sering, jadi lebih aktif untuk menelpon, menanyakan kabar dan kegiatannya hari ini. Justru untuk pembelajaran ini jarang sekali malah berikan, karena memang kembali lagi itu tadi susah kan. Gimana ngajarinya, misalkan belahan, gimana kalau mungkin dengan kita bersanding gitu ya bisa entah gimana gitu. Tapi kalau untuk daring ini lebih ke life skill sih. Kalau untuk anak-anak tunagrahita ini tentang kemandiriannya seperti itu. Oke, kalau untuk pada saat ini Bu, sebelum pembelajaran daring begitu, seringnya dimotivasinya seperti apa supaya mereka tetap semangat belajar begitu? Kembali lagi, kalau tunagrahita itu titik tekan kita itu ke kemandirian anaknya. Jadi misalkan anak-anak mampu istilahnya mengerjakan tugas secara mandiri, bisa melepas sepatu sendiri, kita beri ribet-ribet. Ribet itu nggak harus hadiah, kita beri bingkisan atau apa gitu. Kita kasih aplaus, kita kasih ucapan, wah hebat, atau gimana. Seperti itu anak-anak itu sudah kayaknya semangatnya untuk belajar itu kelihatan antusias gitu. Untuk datang ke sekolah, seperti itu. Simpel-simpel sebenarnya. Dia datang tidak terlambat, pun kita kasih apresiasi. Seperti itu. Oke, kalau dari ini Bu, kerjasamanya dengan orang tua begitu, ada nggak ada kerjasama khusus begitu? Misalnya apa buku, apa ada agenda atau buku agenda begitu, atau seperti apa begitu Bu? Kalau kerjasama dengan orang tua, kita kasih anak TK seperti itu ya. Jadi kita ada penghubung, ada buku penghubung antara guru dan wali murid. Kemudian juga ada tabel prestasi. Jadi kalau saya pribadi, di awal pembelajaran itu kita udah ada nih target-target
yang kita inginkan. Katakanlah anak mampu istilahnya bisa makan sendiri atau mungkin bisa memakai sepatu sendiri. Itu untuk anak-anak tunagrahita kan suatu kemajuan ya. Jadi itu aja yang kita geladak. Itu yang kita istilahnya bicarakan dengan orang tua. Jadi kita biasakan di sekolah seperti itu. Kita juga meminta tolong untuk orang tua nanti ketika di rumah anak-anak juga dibiasakan seperti itu. Jadi tidak melulu nanti orang tua pasrah istilahnya ini anak mau dikemanakan, ini anak mau dibagaimanakan. Jadi di awal semester, di awal tahun pembelajaran itu kita seperti ada kontrak dengan, bukan kontrak apa ya istilahnya seperti itu, dengan orang tua, oh inilah target-target yang mau kita kerjakan di tahun ini, proyek-proyek kita. Nah ini bisa terrealisasi ketika ada istilahnya peran aktif antara guru dengan orang tua, seperti itu. Oke, jadi misalkan pembelajaran di kelas pun untuk yang anak-anak kecil, anak-anak kelas kecil, kelas 1, 2, 3, kalau saya pribadi masih sangat membutuhkan peran aktifnya orang tua. Seperti itu tadi kasus yang pernah saya alami ketika ada 4 anak, mungkin ada yang ingin klasikal 2 di kelas, 2 di luar kelas. Nah itu butuh istilahnya peran orang tua juga untuk menemani pembelajarannya seperti apa. Saya sangat welcome untuk wali murid ya. Artinya mereka beliaunya juga tahu sekolah ini diajari bagaimana, nanti waktu di rumah bagaimana, seperti itu Bu Novi. Oke, jadi memang harus ada ini ya, kekompakan antara guru dan juga orang tua ya, Bu. Harus kompak, iya. Iya, kadang aja bukan anak berkebutuhan khusus ya, karena kebetulan ada saudara saya yang guru TK begitu, itu juga harus dikomunikasikan bahwa di sekolahan sudah diajarin apa, terus di rumah juga harusnya sama dengan yang sudah dibekali di sekolahan, begitupun juga anak yang berkebutuhan khusus begitu ya, Bu. Iya, karena untuk yang tunagrahita ini tadi balik lagi ya, keunikan. Target kita itu bukan kalau kita sekolah umum itu ya, oh anak bisa membaca, menulis, menghitung, seperti itu. Kalau anak tunagrahita ini rata-rata, bahkan ada yang anak SMP pun target kita itu masih di anak bisa memakai baju sendiri, seperti itu. Jadi lebih ke life skill-nya. Jadi untuk pembelajaran akademik tetap kita berikan. Hanya saja prioritas utama kita sebagai peserta sebagai pendidik itu melatih kemandirian anak tersebut. Oke, jadi memang untuk merawat diri, terus sosialisasi dengan masyarakat seperti itu. Untuk kemampuan akademiknya justru mungkin hanya sepersekian. Hanya beberapa yang mungkin istilahnya biar dia tahu, mungkin seperti uang, seperti membaca, seperti itu aja. Tapi untuk target-target akademik dia mampu menguasai materi ini itu hanya sekian persen, lebih cenderung ke kemandirian anaknya. Oke, oh ya kembali lagi. Berarti tadi Bu ya, berarti sebelum mereka itu benar-benar belajar di SLB, mereka ada serangkaian tes sehingga ada ini ya, ada diagnosis begitu ya dari yang ahli bahwa mereka memang memiliki kebutuhan khusus yaitu tunagrahita ini begitu ya Bu ya. Iya. Terkadang kan kita melihatnya, kadang kan kita melihatnya dari ciri-ciri misalnya begitu. Oh ya ini kok kayaknya dia dekat dengan tunagrahita deh. Oh kayaknya dia autis deh misalnya begitu. Tetapi ya itu kan hanya pandangan kasat mata saja begitu ya. Jadi belum ada ini nih dari dokter ataupun dari spesialis yang memang
memahami dan berhak untuk memberikan judgement begitu ya Bu ya. Khawatirnya adalah ketika kita sudah menjudgment mereka sebagai tunagrahita ataupun autis, begitu kita masukkan ke SLB, ternyata sebenarnya mereka nggak seperti itu gitu. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi ciri-cirinya seperti itu, tapi ternyata memang dia memiliki keunikan belajar yang lain. Itu bisa juga. Kalau memang anaknya itu ternyata ABK, nah nanti dari istilahnya hasil pemeriksaan tersebut kita optimalkan kira-kira anak ini mampunya seperti apa. Jadi kita maksimalkan kemampuan dari anak tersebut. Oke, Bu Faik, terakhir nih, mungkin bisa closing statement dari Bu Faik untuk teman-teman mahasiswa begitu, supaya mereka bisa termotivasi, lebih siap ketika mereka nanti bersinggungan ataupun memiliki siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus gitu, Bu. Jadi untuk adik-adik nih, jadi untuk masuk ke dunia ABK ini harus semangat. Terus tidak hanya butuh kesabaran, tapi juga banyak ilmu yang harus kita pelajari. Jadi ketika kita masuk, jangan merasa cukup puas, jangan merasa cukup dengan satu ilmu. Jadi kita harus meluaskan pemikiran kita. Ilmu dari siapapun kita dengarkan, pengalaman dari siapapun kita dengarkan, kita pelajari. Terus juga jangan pernah merasa malu, merasa bosan. Ada beberapa orang yang merasa kok ngajar arek SLB seperti itu. Jangan seperti itu. Mereka juga sama seperti kita, ingin dimanusiakan. Jadi kita rangkul mereka, kita manusiakan. Ya seperti itulah kurang lebih, Bu Novi. Oke, jadi untuk adik-adik semangat belajarnya. Jangan puas di sini. Mungkin kalau pengalaman saya ini masih seujung kuku, masih banyak sekali guru-guru yang lebih berpengalaman, lebih istilahnya prestasi-prestasinya lebih luar biasa lagi, yang ditangani lebih banyak, keilmuannya lebih banyak. Jadi mungkin lebih sering main ke sekolah-sekolah seperti ini, melihat secara langsung. Kalau kita tidak terjun hanya melihat, apalagi hanya sebelah mata, ya nanti ya seperti ini, selamanya akan merasa, wah anak ABK ya seperti itu. Tapi kalau kita mau istilahnya melihat secara langsung, berkecimpung dengan yang bersangkutan langsung, itu akan menimbulkan perasaan-perasaan berbeda. Yang kalau diungkapkan ya sulit ya, tapi mungkin kalau nanti sudah merasakan, oh seperti ini ya, seperti itu. Mungkin lain waktu Bu Novi bisa juga main ke sini, melihat secara langsung anak-anak bersama siswa-siswanya atau mahasiswanya. Kita sangat welcome. Iya, mungkin untuk tahun depan bisa kita agendakan untuk rekreasi. Iya, mudah-mudahan bisa silaturahmi ke sana. Oke, ini mohon maaf ya, dari tadi saya buka untuk videonya tetap nggak bisa. Iya, tidak apa-apa Bu Faik. Sebenarnya tadi sudah disuruh closing statement ya. Ternyata saya tuh baru kepikiran. Ada beberapa mahasiswa ini yang pernah tanya ke saya begitu. Pengen sebenarnya belajar bahasa isyarat begitu. Padahal dosennya sendiri nggak bisa bahasa isyarat. Bu Faik ada rekomendasi nggak sih? Mungkin kalau kita pengen belajar bahasa isyarat, langkah-langkahnya kalau otodidak begitu, kita harus belajar mulai dari step-nya seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau di Kediri ini sebenarnya ada komunitas anak-anak tunarungu yang sedia mempelajari
orang-orang yang normal untuk belajar bahasa isyarat. Ada komunitasnya, nanti coba saya carikan informasi ya. Cuma kalau pengen belajar secara mandiri itu sebenarnya bisa kok. Saya sendiri juga sebenarnya nggak ada dosen khusus yang ngajari saya bahasa isyarat A itu gimana, B gimana, enggak. Tapi kita ada kamus. Jadi di setiap SLB itu insya Allah ada kamus. Misalkan kok adik-adik dari mahasiswi ini pengen belajar, boleh main ke SLB nanti pinjam. Nah itu terus caranya ya seperti itu tadi, bisa mengcover-cover lagu. Banyak kok di YouTube itu mungkin bisa searching contoh apa ya, TV lagu apa. Misalkan lagunya apa anak-anak sekarang yang Tiara Andini TB SIBI itu sudah banyak. Nah kalau adik-adik ini pengen belajar bahasa isyarat mungkin bisa diawali dengan mengcover lagu sederhana seperti lagu anak-anak, mungkin balonku seperti itu kan nanti nambah nih poketnya untuk bahasa isyaratnya sedikit-sedikit, satu hari satu lagu, ganti besok ganti lagi, nanti secara otomatis nambah terus. Coba nanti saya carikan informasi ya untuk yang komunitas anak-anak tuna rungu yang itu mau bahasa isyarat dari nol itu. Cuma kalau memang pengalaman pribadi sih seperti itu, belajar isyarat itu nggak sulit kok. Belajar ABC dulu, ABC sudah hafal, nanti nama-nama hari, terus coba cover-cover lagu. Berarti memang dimulainya harus dari ABC itu tadi ya Bu ya, dari pengenalan itu dulu. Kalau saya pribadi sih gitu, soalnya kalau misalkan kata-kata itu kan penjelasannya itu rata-rata penggunaan huruf, misalkan kayak pergi gitu kan, nanti penjelasannya itu menggunakan jari D, terus apa lah, nanti kalau kita istilahnya pondasinya itu belum tahu, D itu yang gimana kan bingung. Jadi A sampai Z itu dihafalkan dulu, nanti A sampai Z sudah hafal, melangkah ke kata itu lebih mudah. Oke, jadi itu teman-teman yang berminat untuk belajar bahasa isyarat menjadi bekal ini nih tersendiri buat teman-teman nantinya kalau memang bersinggungan dengan siswa yang memiliki tunarungu gitu. Oke, terima kasih. Untuk bahasa isyarat ini untuk tambahan sedikit Bu. Oh iya boleh, silahkan. Untuk bahasa isyarat sendiri ini juga ada banyak sih yang digunakan untuk anak-anak itu. Ada sistem isyarat bahasa Indonesia SIBI yang dikamuskan itu. Ada juga yang sering dipakai anak-anak itu sekarang di situ. Oke. Jadi nanti misalkan pengen belajar, saya alihkan ke yang ahlinya aja. Kalau anak-anak itu ada komunitasnya sendiri, ada SIBI, ada Bisindo. Oke, hari ini kita tambah pengetahuan tentang SIBI dan Bisindo untuk teman-teman semuanya yang berminat, tertarik untuk mempelajari keterampilan bahasa isyarat. Jadi ini sangat boleh untuk dipelajari dan dipraktekkan begitu ya. Oke, terima kasih Bu Faik sharing pengalamannya di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Faik bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau masih banyak yang belum bisa disampaikan. Lain waktu insya Allah bisa lagi. Saya juga mohon maaf kalau tadi banyak salah untuk Bu Novi dan adik-adik semua. Oke, terima kasih. Semoga menjadi amal jariah Bu Faik atas pembelajarannya bagi kita semuanya di siang hari ini. Untuk teman-teman yang hari ini tertinggal, belum menyimak dari awal, nanti insya Allah hasil rekaman ini akan saya bagikan pada teman-teman semuanya. Jadi
bisa merecall lagi jika memang nanti dibutuhkan. Lalu untuk agenda kita setelah ini silahkan nanti di masing-masing kelas, di masing-masing grup akan saya bagikan form evaluasi dari pertemuan kita di siang hari ini. Harapannya jika memang ada materi yang tertinggal, belum dipahami, kalaupun memungkinkan nanti bisa saya akomodir di lain waktu, begitu dengan ahlinya ahli tentunya. Jika memang yang belum dikuasai itu seputar praktek di lapangan seperti itu. Terima kasih Bu Faik dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kalimat yang memang mungkin menyinggung ataupun hal yang lainnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.